Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua sedang berada dalam kesehatan ya. Nah, kali ini saya Nisha bersama teman-teman kelompok saya nantinya akan berbagi konten edukasi loh. Nah, tentang apa nih konten edukasinya? Konten edukasi ini tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Jadi nanti kita akan membahas panjang lebar tentang perencanaan MSDM. Sudah pada penasaran gak nih? Nah, tapi sebelum kita memasuki materi, kita semua harus tahu apa aja outline pembahasan yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang arti dan pentingnya sumber daya manusia. Yang kedua, kita akan membahas arti dan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, kita akan membahas metode perencanaan MSDM. Yang keempat, kita akan membahas syarat-syarat perencanaan MSDM. Yang kelima, kita akan membahas tentang prosedur perencanaan MSDM. Yang keenam, kita akan membahas tentang rencana MSDM dan jangka waktunya. Yang ketujuh, kita akan membahas apa saja kendala dalam perencanaan MSDM. Yang kedelapan, kita akan membahas tentang perencanaan fungsi-fungsi dalam MSDM. Yang kesembilan, kita akan menyertakan contoh atau ilustrasi kasus. Dan yang terakhir, kita pastinya akan memberi kesimpulan. Wah, outline pembahasannya sangat banyak kan teman-teman? Nah, maka dari itu harus selalu disimak terus ya. Oke, sudah siap? Kita mulai ya pembahasannya. Apa sih SDM itu? Teman-teman pada tahu nggak nih? Nah, jadi SDM merupakan subjek utama atau pelaku yang melaksanakan kegiatan dengan daya pikir dan daya fisik. Di sini yang dimaksudkan dengan daya pikir adalah dengan menggunakan IQ dan EQ. Tahu nggak sih perbedaan antara IQ dan EQ? Jadi IQ sendiri telah dibawa sejak lahir yang dijadikan sebagai tolak ukur kecakapan SDM dalam menciptakan ide-ide, inovasi, dan kreativitas. Sedangkan EQ adalah kemampuan SDM dalam mengendalikan emosi dan bersosialisasi. Pada daya fisik lebih terfokuskan pada kesiapan SDM dalam kesanggupannya bekerja dengan kurun waktu yang lama. 8-10 jam dalam sehari adalah batas maksimal yang dapat dikerjakannya loh. Lalu, bagaimana ya cara meningkatkan daya pikir dan daya fisik kita? Keduanya dapat ditingkatkan dengan mudah dan dapat dilakukan sehari-hari, yaitu dengan menjaga kesehatan, mengikuti pendidikan formal dan informal, mengikuti diskusi maupun seminar. Nah, jadi kualitas SDM yang meningkat dapat berguna untuk meningkatkan produktivitasnya loh. Hal ini dapat berguna bagi individu maupun organisasi. Kesuksesan suatu organisasi tidak hanya didukung dari teknologi yang canggih maupun modal yang besar saja loh. SDM merupakan penggerak dan penentu utama proses dalam produksinya. Kesuksesan tidak dapat terwujud apabila SDM tidak dapat dikelola dengan baik dan benar. Sebelum mengulik lebih dalam mengenai perencanaan SDM, kita perlu tahu dulu nih apa sih itu pengertian dan tujuan dari perencanaan SDM. Pertama, pengertian perencanaan SDM. Apa sih itu perencanaan SDM? Perencanaan sumber daya manusia menurut Thomas Huston merupakan suatu proses memprediksi kebutuhan human resource di masa mendatang agar tindakan yang diambil bisa sesuai dan memenuhi apa yang telah menjadi tujuan organisasi. Sedangkan menurut Dr. Andes Melayu Hasibuan 1990 menjelaskan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses merancang tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta bisa efektif dan efisien dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jadi, kata kunci yang bisa kita dapatkan dari pengertian perencanaan SDM yakni: pertama, proses memprediksi kebutuhan. 2. Proses merancang. 3. Efektif dan efisien. 4. Tujuan organisasi. Dan yang kelima adalah di masa mendatang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses merancang dan memprediksi akan kebutuhan human resource di masa mendatang secara efektif dan efisien untuk memudahkan organisasi mengambil langkah untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana? Sudah paham kan sebelumnya tentang pengertian perencanaan SDM? Lanjut yuk. 2. Tujuan perencanaan SDM.
Perlu kita ketahui bahwa perencanaan dalam MSDM merupakan salah satu fungsi pertama dan utama yang dilakukan oleh suatu organisasi. Tanpa adanya perencanaan, maka suatu organisasi tidak mempunyai arah dan pedoman yang digunakan untuk melakukan seluruh rangkaian aktivitas yang diorientasikan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dan dengan adanya perencanaan, maka suatu organisasi dapat meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan organisasi, serta kita dapat mengambil tindakan yang sesuai, tepat, efektif, dan efisien untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Sekarang pembahasan kita lanjut ke metode perencanaan MSDM. Udah pada penasaran belum nih? Jadi pada perencanaan MSDM, metode diartikan dalam dua sifat, yaitu bersifat non-ilmiah dan ilmiah. Sifat non-ilmiah meliputi pengalaman, imajinasi, dan dugaan perencanaan. Namun dalam hal ini sangat rentan terjadi mismanajemen, ketidakefektifan, serta tidak ada efisiensi pada kualitas dan kuantitas kinerja perusahaan. Sedangkan sifat ilmiah meliputi analisis data dan informasi perencanaan secara akurat. Nah, metode apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menganalisis data perencanaan? Yang pertama, job analysis, yaitu menjelaskan perilaku, aktivitas, konteks, persyaratan, alat pada pekerjaan. Yang kedua, job description, yaitu menjelaskan tugas dan wewenang pekerjaan. Yang ketiga, job specification, yaitu menjelaskan kualifikasi SDM. Yang keempat, job evaluation, yaitu mengevaluasi berat ringan pekerjaan, risiko pekerjaan, dan juga gaji karyawan. Yang kelima, job enrichment, yaitu memperbanyak pekerjaan pada posisi tertentu secara vertikal. Dan yang keenam, job enlargement, yaitu memperbanyak jenis pekerjaan secara horizontal. Dan yang terakhir, ketujuh, work simplification, yaitu spesialisasi pekerjaan. Nah, ketujuh metode perencanaan SDM tersebut jika dilakukan dengan baik, tentu akan menghasilkan hasil yang baik pula loh. Maka dari itu, teman-teman harus mencermati dan memahami ya. Bukan hanya tentang metode, dalam suatu perencanaan juga dibutuhkan persyaratan untuk mengelola sumber daya manusia. Nah, maka dari itu saya akan memaparkan apa aja sih syarat-syarat yang ada dalam perencanaan sumber daya manusia. Ini penting buat diketahui agar kita tidak salah lagi dalam menetapkan segala kegiatan maupun kebijakan di organisasi. Pertama, organisasi harus mampu mengumpulkan serta menganalisis informasi mengenai sumber daya manusianya. Ada hal mendasar yang perlu dipertanyakan dalam hal ini, yaitu berapa orang yang bekerja dan orang seperti apa yang akan berkontribusi dalam organisasi. Selanjutnya, persyaratan yang kedua berkaitan dengan analisis pekerjaan. Kemampuan karyawan ini perlu dianalisis agar perannya sesuai dalam organisasi. Selanjutnya, poin yang terakhir ini juga tidak kalah penting, yaitu kemampuan membaca situasi sumber daya manusia yang sekarang dan di masa depan. Dalam hal ini, saya mengutip pernyataan yang pernah disampaikan oleh Ryle pada tahun 1999-an. Menurutnya, skenario pemikiran perencanaan sumber daya manusia yang sekarang membuka pemikiran untuk merangkai gambaran di masa depan. Nah, itu beberapa syarat-syarat penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Ada juga pembahasan mengenai suatu prosedur dalam perencanaan sumber daya manusia yang akan dibahas di next. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan selanjutnya. Prosedur perencanaan SDM dilakukan dengan berbagai hal berikut ini. Yang pertama, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Kualitas dan kuantitas SDM harus disesuaikan dengan kecenderungan yang terjadi pada lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal.
Lingkungan organisasi yang selalu bergerak secara dinamis mengharuskan berbagai SDM yang tersedia untuk bisa adaptif terhadap berbagai permasalahan maupun kejadian-kejadian yang unpredictable. Kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. Data dan informasi tentang SDM sangat diperlukan karena akan berguna bagi penentuan rencana manajemen SDM, di mana dari data dan informasi tersebut kita bisa mengetahui secara jelas karakteristik dari SDM yang tersedia sehingga bisa menentukan rencana yang tepat untuk memanajemen SDM tersebut. Ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Nah, mengapa sih kita perlu mengelompokkan data? Menurut Jackson and Schuler, data yang telah dikelompokkan akan dianalisis untuk bisa memprediksi berbagai persediaan maupun permintaan dari SDM itu sendiri yang nantinya diharapkan dapat berguna bagi kemajuan maupun peningkatan organisasi tersebut. Keempat, menetapkan beberapa alternatif. Beberapa alternatif yang ada harus sesuai dengan tujuan perencanaan SDM. Alternatif itu buat apa sih? Alternatif itu sendiri bertujuan untuk memudahkan organisasi mencapai tujuan perencanaan SDM dengan melalui berbagai program yang telah disusunnya. Kelima, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada untuk menjadi rencana. Nah, dari beberapa alternatif yang ada itu tadi, akan dipilih satu alternatif yang dinilai paling terbaik dan mampu untuk dilaksanakan serta memiliki output yang sangat bermanfaat bagi organisasi. Di mana dari alternatif yang telah dipilih itu tadi akan diolah untuk menjadi suatu rencana. Keenam, menginformasikan rencana kepada karyawan untuk direalisasikan. Nah, rencana yang telah dimiliki dari satu alternatif yang telah dibuat tadi harus diinformasikan kepada semua karyawan loh, dimana dari informasi yang telah dimiliki oleh karyawan tersebut agar akan berguna bagi proses pelaksanaan atau implementasi dari rencana manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Nah, sudah banyak yang dijelaskan bukan pada sebelumnya. Intinya, perencanaan harus tersusun dengan baik dan benar. Lantas, bagaimana kita mewujudkannya? Yuk, simak hal-hal berikut ini. Yang paling penting, perencanaan sumber daya manusia harus jelas dan dapat dipahami oleh semua karyawan. Dan juga, perencanaan sumber daya manusia harus bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusianya. Apa sih itu maksudnya? Nah, perencanaan sumber daya manusia harus memperlihatkan jelas antara hak dan kewajiban karyawan. Oh, lantas apa ada perencanaan yang mengatur tentang penempatan peran karyawan? Semestinya ada. Apa sih? Karyawan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar tetap menjaga kualitas dan kuantitas karyawan dan dapat menjamin keberhasilan suatu perusahaan. Dan juga yang paling penting agar tidak terjadi tumpang tindih antar jabatan. Maka dengan itu, perencanaan harus fleksibel. Dengan tetap memperhatikan tujuan, pedoman, dan pola organisasi, dapat dikatakan bahwa rencana sebagai buku pedoman karyawan agar terus-menerus bersemangat dalam bekerja. Perencanaan juga mengatur tentang jangka waktu rencana loh, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rencana jangka waktu panjang, waktunya berkisar 5 tahun, contohnya rencana pensiun. Yang kedua, rencana waktu menengah, waktunya sekitar 3,5 tahun, contohnya rencana promosi dan demosi. Yang ketiga, rencana jangka pendek, waktunya sekitar 1-2 tahun, contohnya adalah rencana seleksi. Semua yang sudah saya paparkan tidak selalu berjalan dengan baik,
karena pasti ada kendala-kendala yang datang. Habis ini ada penjelasan mengenai kendala perencanaan manajemen sumber daya manusia loh. Jadi terus simak ya. Dadah! Dari tadi kita sudah membahas tentang metode, syarat, prosedur, dan jangka waktu dalam perencanaan SDM. Nah, apakah semuanya dapat berjalan dengan lancar? Tentunya tidak. Perjalanan organisasi pasti akan dihadapkan oleh berbagai kendala tertentu. Yuk simak kendala apa saja yang sering dihadapi oleh organisasi, khususnya dalam perencanaan SDM. Kendala yang pertama yaitu berkaitan dengan standar kemampuan SDM. Ini dikarenakan belum adanya penetapan secara pasti mengenai ukuran standar kemampuan SDM. Oleh karena itu, informasi mengenai kemampuan SDM hanya bisa didasarkan pada prediktif-prediktif tertentu yang bersifat subjektif. Faktanya, manusia tidak bisa bekerja secara full-time seperti mesin. Hal inilah yang menjadi kesulitan dalam perhitungan rencana atau target yang dicapai oleh organisasi. Selain aspek internal manusia, implementasi perencanaan SDM juga memperhatikan aspek-aspek di luar itu, bukan? Mulai dari persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk. Apabila ketiga hal ini tidak dapat dipenuhi, maka akan menjadi kesulitan dan kendala dalam perencanaan SDM. Beralih pada kebijakan nih. Pada dasarnya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti kompensasi, jenis kelamin, dan warga negara juga ternyata memberikan pengaruh bagi suatu organisasi. Ketika kebijakan-kebijakan tersebut dirasa kurang menguntungkan bagi organisasi, maka hal ini juga akan memberikan kendala dalam penyusunan perencanaan dalam organisasi. Setelah mengetahui kendala-kendala yang ada, tidak sepantasnya organisasi hanya berdiam diri. Oleh karena itu, organisasi harus responsif dan melakukan sesuatu yang berarti. Kalau kalian mau tahu, jangan skip dulu ya. Penjelasan detailnya akan disampaikan berikut ini. Nah, setelah teman saya tadi menjelaskan apa saja sih kendala-kendala yang ada di dalam perencanaan manajemen sumber daya manusia, sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih fungsi perencanaan dari manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama ada perencanaan organisasi. Organisasi merupakan suatu wadah yang isinya sumber daya manusia untuk saling berinteraksi, terkoordinasi, terintegrasi, efektif, dan harmonis. Maka dari itu, perencanaan sebuah organisasi harus benar-benar matang agar organisasi dapat berjalan efektif dan efisien dan mudah untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada perencanaan pengarahan. Perencanaan pengarahan sangat penting dilakukan agar mereka, para sumber daya manusia, bekerja lebih giat lagi, efektif, dan efisien, sehingga memudahkan organisasi tersebut mencapai tujuan organisasi. Nah, yang ketiga ada perencanaan pengendalian. Perencanaan pengendalian harus direncanakan secara baik dan terstruktur agar kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Nah, yang keempat ada perencanaan pengendalian. Di dalam perencanaan pengendalian, sumber daya manusia harus direncanakan dengan matang dan dilakukan sedini mungkin, dan apabila terjadi sebuah kesalahan, sesegera mungkin dilakukan tindakan perbaikan. Nah, yang kelima ada perencanaan pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting dilakukan untuk mengupgrade atau mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM yang ada di sebuah organisasi. Yang keenam ada perencanaan kompensasi. Perencanaan kompensasi dilakukan agar memacu semangat para pekerja untuk lebih giat lagi. Yang ketujuh ada perencanaan pengintegrasian. Perencanaan pengintegrasian harus direncanakan secara struktur agar sumber daya manusia lebih termotivasi dalam bekerja. Yang kedelapan ada perencanaan pemeliharaan. Perencanaan pemeliharaan dilakukan dan direncanakan agar tingkat laba turnover relatif rendah.
Nah, apa sih labor turnover itu? Labor turnover adalah proses keluar masuknya karyawan di dalam sebuah organisasi. Yang kesembilan ada perencanaan kedisiplinan. Perencanaan kedisiplinan sangat penting direncanakan sedari awal agar sumber daya manusia dituntut untuk lebih disiplin dalam bekerja. Nah, sekarang sudah mencapai poin yang ke-10. Poin yang 10 ada perencanaan pemberhentian. Perencanaan pemberhentian atau separation sumber daya manusia harus direncanakan dari awal dan dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kesulitan bagi organisasi di masa mendatang. Nah, itu merupakan 10 poin penting yang ada dalam perencanaan fungsi manajemen sumber daya manusia. Gimana nih, kalian udah paham belum ya tentang materi yang udah dijelasin sebelumnya? Nah, gimana kalau sekarang kita kasih contoh gimana sih perencanaan MSDM dalam sebuah perusahaan itu? Perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan perusahaannya, termasuk juga perencanaan MSDM ini. Nah, di pandemi COVID-19 ini, banyak sekali perusahaan yang terpaksa membuat perencanaan kembali supaya perusahaan yang ia kerjakan tidak sampai gulung tikar. Lalu, apa aja ya perencanaan yang mereka lakukan untuk menyelamatkan itu? Seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali perusahaan dalam perencanaan MSDM-nya mengambil keputusan untuk mem-PHK karyawannya. Karena memang dampak dari pandemi COVID-19 ini cukup signifikan di berbagai bidang. Contohnya saja, pendapatan mereka terpaksa menurun sehingga mereka harus menghemat atau mengurangi pengeluaran mereka setiap bulannya. Lantas, bagaimana perencanaan yang tepat supaya solusi atau keputusan yang diambil untuk mem-PHK karyawannya ini menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan ini? Nah, dalam membuat perencanaan, kita harus patuh pada syarat-syarat perencanaan dan prosedur atau langkah-langkah perencanaan yang udah dijelasin di video sebelumnya. Yang pertama, kita harus mencari informasi terlebih dahulu nih teman-teman, seperti informasi mengenai kejelasan tentang situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi kita nggak sampai salah langkah, dan kita juga tahu gambaran yang akan kita hadapi nanti itu seperti apa. Yang kedua, kita harus mengevaluasi pihak internal kita nih teman-teman. Contohnya, mengevaluasi kinerja MSDM yang kita miliki. Apakah selama ini ketika mereka bekerja sudah sesuai belum dengan kemampuan yang mereka miliki? Nah, ini penting banget nih teman-teman. Karena apa? Karena ketika mereka bekerja sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka akan jauh lebih merasa aman, nyaman, dan tentunya bahagia. Kalau mereka sudah bahagia, maka produk yang mereka hasilkan akan jauh lebih berkualitas dan bisa menentukan perkembangan perusahaan menjadi lebih baik. Yang kedua, yaitu mengukur kemampuan perusahaan. Ini juga penting banget nih teman-teman. Baik kemampuan ketika mereka stabil maupun mereka tidak stabil. Jadi kita nggak sampai salah langkah nih teman-teman. Kita tahu gambaran yang akan kita hadapi nanti itu seperti apa. Nah, setelah itu baru deh kita bisa mengambil keputusan yang tepat, akurat, dan tetap memperhatikan kesejahteraan bersama, baik itu perusahaan maupun karyawannya. Nah, lalu teman-teman ingat nggak materi yang tadi pertama kali disampaikan? Pertama kali tadi disampaikan adalah materi mengenai arti dan tujuan perencanaan manajemen sumber daya manusia di organisasi. Nah, arti dan tujuan itu dijadikan landasan atau filosofi organisasi dalam melaksanakan perencanaan MSDM bagaimana yang seharusnya gitu loh untuk para sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian selain itu tadi kita sudah membahas tentang metode, syarat, prosedur, rencana, kemudian ada fungsi-fungsi perencanaan MSDM. Nah, di mana semua hal tersebut itu kalau diimplementasikan atau dilakukan dengan baik, maka nantinya manajemen sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi itu akan baik pula. Nah, tapi teman-teman jangan lupa loh, tadi kita juga membahas mengenai kendala-kendala. Nah, tuh
kendala-kendala tuh ada ancaman, hambatan, gangguan, tantangan yang mungkin dari faktor internal maupun faktor eksternal organisasi. Nah, maka dari itu organisasi itu harus mengantisipasi dan tanggap dan responsif dan apalagi ayo. Nah, pokoknya kita tuh sebagai pelaku atau pelaksanaan organisasi nantinya kita harus senantiasa siap dalam menghadapi kendala-kendala yang ada, sehingga nantinya apabila semuanya telah dilakukan dengan baik, diimplementasikan dengan baik, maka output yang akan dihasilkan melalui perencanaan manajemen sumber daya manusia itu sendiri akan baik pula. Nah, tak terasa kita sudah berada di ujung pembahasan nih. Kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar karena teman-teman telah bersedia untuk menonton konten edukasi kami, telah menyempatkan waktu untuk menonton. Kami sangat berterima kasih. Semoga ilmu yang tersampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!